Chatting belum dijawab ya? Chatting apa yang belum saya jawab, Bu? Bisa diulangi? Tadi sudah ya. Saya lanjut untuk komponen respirasi pada tahap perfusi. Kalau perfusi ini adalah kaitannya dengan aliran oksigen bersama darah ke seluruh sel. Untuk sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Kalau nggak ada, saya lanjut ke slide yang 42. Di slide PowerPoint yang kedua ini, kita akan membahas kewaspadaan dalam terapi oksigen, kemudian jenis-jenis terapi oksigen, hal yang harus diperhatikan dalam pemberian oksigen, kemudian indikasi, dan juga kita akan mereview terkait dengan fraksi oksigen. Oke, ya, ada dua. Sudah tershare? Di e-learning masuk di folder ada atau enggak? Kenapa? Cuman satu. Slide yang kedua ini didapat di e-learning. Coba saya cek ya. Ya, masuk di keperawatan dasar. Saya cek dulu ya. Di situ munculnya cuma
Tadi untuk materinya silakan di download di KD Kepdas DB 2019. Ini baru masuk. Ya, mau di-download dulu. Yang di NH untuk materi kedua sudah bisa di-download di e-learning. Pertanyaan Bu Dwi Ratna dan Bu Amalia akan saya jawab. Ya. Sudah bisa yang di NH materi sudah bisa di-download atau belum? Tidak semua ada di Untuk Kepdas di e-learning tidak semua ada, Bu. Maksudnya? Silakan diklik more terlebih dahulu. Kamu coba cek. Diklik more. Kalau di tempat saya gini. Oh. Yang ini ya, Kepdas JB ini. Tadi nggak dipakai, yang ini. Kepdas JB 2019, di situ materinya bisa. Sudah ada ya. Baik, untuk materi yang belum bisa, nanti silahkan nanti share oleh temannya ya. Ya, terima kasih. Saya akan jawab pertanyaan siapa tadi? Siapa ya? Bu Dwi Ratna terkait dengan proses difusi
tadi pertanyaannya? Ya, saya buka chatnya. Nah, ini ada pertanyaan dari Budi Ratna. Pertama, mohon dijelaskan proses difusi kaitannya dengan perbedaan tekanan oncotic dan hidrostatik. Oke, sebelum ke proses difusi, kita harus tahu dulu, tekanan oncotic itu adalah tekanan yang, ada yang tahu? Tekanan oncotic itu adalah tekanan yang mendorong cairan ke dalam kapiler. Ya, ke dalam kapiler. Kalau hidrostatik itu adalah yang mendorong dia keluar dari kapiler. Nah, kaitannya dengan proses difusi, pastinya kalau misalnya ada perbedaan tekanan misalnya oncotic atau hidrostatik yang kurang stabil, makanya dia akan bisa mempengaruhi proses difusi itu di dalam pertukaran darahnya. Nanti di alveoli kan ada darah mengandung oksigen, dia akan berdifusi. Nah, kalau misalnya kaitannya dengan dorongan dari tekanan intersisial dan ekstrasisialnya itu berubah, pasti ada perubahannya. Jadi bisa terjadi dia tidak maksimal terkait dengan difusinya. Keluar. Kalau hidrostatik keluar. Kalau oncotic, ya dia menarik. Kaitannya dia menarik. Terus ada pertanyaan dari Bu Amalia. Bagaimana cara memelihara sistem pernafasan dalam kondisi baik? Wah, ini. Kalau dari jawaban Andika di sini, ya, kata Andika ya Bu Amalia, Anda harus hidup dengan kondisi udara yang segar. Tidak boleh di Surabaya gitu katanya. Ya, pada prinsipnya kalau ini menurut logika ya, menurut logika dan juga apa yang kita pelajari, gimana cara menjaga sistem pernafasan dengan baik, ya tentunya kita kembali ke prinsip 3 tadi. Kita harus menjaga ventilasinya baik, kemudian difusinya baik, dan transportnya baik. Kalau ventilasi baik ya berarti kita proses pernafasan, ya jangan sampai kita misalnya contoh kasus yang apa ya, misalnya pas makan gitu ya, kita sambil ngomong tersedak, kan akhirnya juga menimbulkan proses ventilasi yang terganggu. Nah, kita menjaga ventilasi kita tetap baik. Kemudian kalau terkait difusi, difusi kan kaitannya dengan nanti proses penyakit parenkim paru ya. Bagaimana usaha kita untuk menghindari supaya nggak terjadi penyakit paru? Kalau misalnya kita atau pada pasien kita untuk menghindari kondisi yang hidup gaya yang tidak sehat ya, menghindari merokok, kemudian kita mencegah berbagai faktor predisposisi yang bisa menimbulkan difusi kita tidak baik. Kalau misalnya kita batuk ya segera berobat gitu ya, pilek segera berobat. Terus terkaitannya dengan transport, sama kalau transport kan kaitannya dengan pembuluh darah, berarti ya bagaimana usaha kita menjaganya kondisi aliran darah kita tetap baik. Kita konsumsi makanan yang mengurangi atau yang rendah dari natrium, ya, sodium, supaya nggak terjadi hipertensi. Karena kalau hipertensi terjadi fase konstruksi darah, tentu juga ada kaitannya nanti dengan sistem yang lainnya, jadi penyakit-penyakit yang lain. Itu yang sementara saya bisa jawab. Nanti barangkali teman-teman ada yang bisa menambahkan, monggo silakan. Saya lanjutkan dulu. Berikutnya adalah indikasi pemberian terapi oksigen. Ada beberapa indikasi yang jelas kita berikan oksigen kalau kondisi oksigenasi di dalam tubuh seseorang itu tidak kuat, kemudian terjadi ketidakseimbangan ventilasi dan perfusi, kemudian adanya penyakit-penyakit jantung atau paru, dan nafas akut, kerusakan sistem difusi, kemudian ada peningkatan kerja nafas, kemudian juga ada peningkatan kerja bawaan. Nah, indikasi berikutnya, yang pertama, perubahan pola dan frekuensi pernafasan. Ini bisa terjadi kalau pasiennya terjadi hipoksemia atau hipoksia. Kemudian
juga kita tahu bahwa komplikasi dari hipoksia sendiri itu bisa terjadi gangguan yang lebih serius di dalam tubuh kita. Ini tipe hipoksia yang saya sampaikan tadi, hipoksia hipoksemik, itu akibat penurunan kadar oksigen dalam darah, yang adanya penurunan oksigen. Kondisi ini bisa terjadi karena hipoventilasi, kemudian alveoli collapse, dan juga pada kondisi ini bisa diperbaiki dengan meningkatkan ventilasi alveolar dengan kita memberikan di berikutnya adalah hipoksia sirkulasi, tidak adekuatnya sirkulasi. Itu bisa karena adanya penurunan curah jantung, kemudian aliran darah yang rendah, dan bisa diperbaiki juga dari hal yang mendasari. Kalau misalnya dia karena masalah jantung, ya berarti kita kasih permasalahan jantungnya, maka oksigenasi atau hipoksia sirkulasi bisa dicegah. Ini yang hipoksia anemik, berarti kalau hipoksia anemik karena adanya penyakit anemia, gitu ya, penurunan konsentrasi hemoglobin sebagai pembawa oksigen. Kemudian ini yang saya bilang tadi, hipoksia histotoksik, toksik, ya, yang bisa mengganggu misalnya pada kasus ini keracunan, nanti itu masuk di sistem gawat darurat. Misalnya monoksida, karena monoksida itu sifatnya adalah dia mengikat oksigen, jadi dia menghancurkan oksigen, menggantikannya dengan karbon dioksida dan karbon CO itu. Nah, berikutnya adalah kewaspadaan dalam terapi oksigen. Kewaspadaannya pasti kita tahu kalau berlebih maka akan menimbulkan toksisitas oksigen, efek toksik pada tubuh kita. Pasti Anda sudah tahu semua kalau kasus PPOK atau PPON itu tidak boleh diberikan oksigen dengan kandungan oksigen. Nah, ini beberapa tanda dan gejala toksisitas. Kalau di slide ini yang harus dipahami adalah ini tanda gejala toksisitas, mulai dari dyspnea, gelisah, keletihan, miser, kesulitan pernafasan, dan paresthesia. Pencegahannya bagaimana? Pencegahannya yang pertama kita ya secukupnya, betul, sesuai kebutuhan. Nggak usah berlebih, nggak usah kurang, secukupnya aja. Mungkin dari teman-teman ada yang mau sharing terkait pengalaman Anda selama bekerja merawat pasien, kemudian menemui pasien yang diberikan oksigen dan terjadi toksisitas. Boleh, silahkan, barangkali ada yang punya pengalaman itu, bisa dicatkan di grup. Ya, di sini ada. Pernah ada pengalaman, Pak? Ternyata dari Mbak panggilannya, oh Mbak Ani, dari Mbak Ani pernah punya pengalaman. Ya, kalau pasien PPOK diberikan oksigen dengan konsentrasi yang tinggi, pasiennya nggak bangun-bangun. Dipikirnya tidur enak, tapi ternyata nah, kalau ini pasti saya yakin teman-teman sudah expert di bidangnya, jenis-jenis terapi oksigen. Ada apa aja, ya ampun, ini review aja ya. Review. Nah, ini pasti sudah tahu bagian-bagian oksigen. Nah, ada nasal kanul. Nasal kanul, aliran yang disarankan adalah 1-6 liter per menit dengan presentasi atau fraksi oksigen yang dinyatakan 23-42%.
Kalau dari beberapa sumber itu memang ada yang ngomong dia 1-5, 1-4. Tapi saya mengambil yang sudah atau terlalu cepat saya ngomong. Oh iya Pak, siap. Kurang keras. Ini sudah keras. Baik, saya ulangi untuk kecepatan aliran yang disarankan. Kalau sumber yang saya baca, ini referensi terakhir yang saya baca itu 1-6. Masih bisa sampai 6 liter. Tapi ya, kalau mungkin deep ya, ngawas. Tapi kalau sumber yang sementara saya baca, di jurnal terupdate itu masih 1-6. Barangkali nanti kalau teman-teman pas searching, menemukan terkait jurnal penelitian boleh ya di-sharingkan ke kita semua. Kemudian ada masker sederhana. Ini kecepatan alirannya 5-8 liter per menit dengan presentasi oksigen yang diantarkan 40-60%. Ini rebreather partial mass ya. 8-11 liter per menit, presentasi pemberiannya 50-75. Nah, kalau ini yang NRM, kecepatan alirannya 10-12 liter per menit, presentasi udara yang bisa diantarkan 80-100. Prinsipnya kalau non-rebreather mask ini, dia adalah udara inspirasi dan ekspirasinya tidak tercampur. Kalau yang rebreather partial mask itu masih bisa tercampur ya, memang dia masih bisa tercampur antara karbon dioksida dan juga oksigen. Nah, ini masker Venturi. Masker Venturi itu biasanya digunakan pada pasien yang PPOK ya, karena sifat dari masker Venturi ini adalah memberikan oksigen dari tingkat rendah, menjaga konsistensinya untuk tetap rendah sampai sedang. 4-8 liter. Nah, konsentrasi yang diberikan adalah 24-40. Backfall and mask, biasanya kalau dia nggak disalurkan sama oksigen sentral, berarti 21% yang dia back ya, yang dia berikan 21%. Tapi kalau dia disambungkan dengan oksigen sentral ya 100%. Fraksi 6-8 liter. Jackson Reese ini juga 100%. Kateter transrakeal. Ada yang pernah menjumpai Bapak Ibu di ICU? Nggak ada ya, tracheostomy ya. Mungkin jarang digunakan ya ini. Nah, kalau pada bayi itu ada inkubator, headbox, nasal sipet, kemudian ventilator, dan NIPPV ini adalah salah satu jenis setting ventilator. Ini inkubator. Headbox O2, jadi hanya kepalanya saja. Ini masih digunakan atau enggak yang headbox? Sudah enggak ya? Ya. Karena ini dasar, jadi tetap saya berikan untuk ya tambahan pengetahuan kita. Ada yang di NICU di sini, bekerja di NICU. Yang di NH ada yang bekerja di NICU? Ada. Apakah di NH
masih menggunakan ini headlock kepala kotak. Tes. Dan ini saya sudah dekat loh. Baik, terima kasih dari teman-teman NH untuk informasi yang dibagi. Sudah jarang pakai headphone ya. Sama di RKSEP juga kayaknya nggak ada ya. Nggak ada. RKSEP tidak ada. Oke, terima kasih Mas Andre. Berikutnya, ya, CPAP, Continuous Positive Airway Pressure. Ini kalau di sini pasti ada ya. RKSEP di NICU ada, pasti ada. Semua NICU pasti. Kalau teman-teman ingin menanggapi chatting temannya boleh loh ya. Jadi nggak harus saya dengan teman-teman. Jadi monggo. Belajar bersama. Saya juga harus banyak belajar lagi. Ya. Berikutnya adalah hal yang harus diperhatikan dalam pemberian oksigen. Yang harus diperhatikan sebenarnya kalau pemberian oksigen itu adalah target kita berapa sih? Kita mau menaikkan saturasinya sampai berapa? Kalau misalnya itu sudah tercapai dan memang kondisi pasien sudah stabil, ya sudah. Kita bisa mengurangi atau nanti dilepas. Ada pertanyaan, untuk pemberian oksigen apakah humidifier-nya akan lebih baik diberi air steril atau dibiarkan kering? Kalau jurnal ya, buku dan jurnal yang saya baca itu masih diberikan air steril karena oksigen itu kan sifatnya kering. Nah, ketika nanti masuk di misalnya pakai nasal kanul di hidung itu kan dia bisa mengiritasi. Karena kalau fungsi hidung walaupun ada fungsi humidifikasi, tapi ketika nanti diberikan oksigen kepada pasiennya, kalau nggak ada humidifier-nya juga pasien akan bisa mengiritasi. Oke. Ada juga pendapat yang mengatakan tergantung lama pemakaiannya. Kalau sebaiknya sih, menurut saya tetap perlu diberi. Kalau di RKC enggak. Mungkin ada SOP-nya. Ya. Ada yang tahu berapa toleransi tidak dipakai air sterilnya? Berapa jam toleransinya? Ada yang pernah menemukan penelitian? Iya enggak? Itu yang aquaback. Kalau dibiarkan ini kering, kalau kan dia ngomong, ini ada beberapa teman yang menyampaikan bisa nggak usah dikasih humidifier, nggak usah dikasih aquades ya berarti, atau water steril. Nah, yang saya tanya ada yang tahu toleransinya bisa berapa lama? Tidak boleh lebih dari 1 jam. Terima kasih. Berikutnya, ini
Yang harus diperhatikan tentunya TTV sebelum, selama, dan sesudah pemberian oksigen. Kemudian jauhkan dari hal yang dapat membahayakan seperti api karena mudah terbakar ya. Oksigen itu mudah terbakar. Kemudian air pelembab ini yang dehumidifier. Kalau secara teori itu diganti tiap 24 jam. Karena kaitannya nanti dengan pertumbuhan bakteri. Nah, jadi air sterilnya diganti 24 jam. Supaya tidak. Ya, kalau itu pada prakteknya mungkin enggak ya. Ya, ini saya sampaikan secara teori. Nanti prakteknya ya kembali lagi ke SOP rumah sakit tersebut. Terapi O2 itu menurut Anda tindakan mandiri perawat atau kolaboratif? Kolaboratif ya. Kolaboratif dengan dokter. Nah, ada juga yang mandiri. Nah, kalau gini, kalau di IGD itu kan peran perawat ada sebagai peran sebagai penolong ya. Jadi pada kondisi emergensi kita diizinkan untuk memberikan terapi tanpa persetujuan dari dokter. Tapi kalau untuk maintenance ya sebaiknya tetap tindakan kolaborasi. Kalau di SDKI sepertinya itu kolaborasi juga. Kolaborasi. Ini sudah tadi. Bagaimana perawatan pasien selama pemberian oksigen? Bu Sri Wahyuni ada di sini ya. Bagaimana perawatan pasien selama pemberian oksigen? Mandiri atau kolaboratif? SDKI. Besok saya cek dulu ya. Kalau ingat saya kok. Ada yang mau menjawab atau memberikan tanggapan terkait pertanyaan Bu Sri Wahyuni? Bagaimana perawatan pasien selama pemberian oksigen? Boleh dijawab semua nanti untuk nilai keaktifan. Kalau saya menambahkan, prinsipnya adalah perawatan pasien selama pemberian oksigen. Tentunya kita harus hati-hati karena oksigen pada level tertentu bisa menjadi terapi, tapi juga bisa menjadi toksik atau racun. Ya, yang jelas kita harus observasi tanda-tanda vital, ya. Oke, SpO2, suara nafas, betul. Kebersihan nasal. Teman-teman ada yang masih ingat menghitung fraksi oksigen?
Masih. Kalau Mbak Ani kerjaan sehari-hari ya, masih. Ya. Fraksi oksigen itu apa sih? Fraksi oksigen. Fraksi oksigen. Apa itu fraksi? Presentasi oksigen yang kita hantarkan ya. Kalau di udara normal itu kan 21%. Nah, ibaratnya gini. Kita semua misalnya mau ke mana ya, ke Kodam lah, yang dekat dari sini, ke Kodam. Nah, fraksi ini bergantung juga dari jenis oksigen yang digunakan. Ibaratnya gini, saya ke Kodam, saya naik sepeda ontel, gitu ya, naik sepeda ontel. Kemudian teman saya ke Kodam, ya misalnya Mbak Ani ke Kodam, pakai sepeda motor. Nah, kemudian misalnya Andika ke Kodam, pakai mobil balap. Nah, misalnya gitu. Misal ini contohnya. Tentu siapa yang akan datang lebih dulu di Kodam? Ya, ya, ini anggapannya nggak macet ya. Jadi ya jalurnya sama ya, jalannya nggak macet. Pasti yang sampai dulu adalah Andika yang naik mobil balap gitu ya, sambil nyanyi-nyanyi. Naik mobil balap, pasti Andika dulu yang nyampe. Sama dengan fraksi. Fraksi tidak bisa dilepas atau dijauhkan dari jenisnya. Anggapannya kalau saya tadi pakai ontel adalah nasal kanul, kemudian Mbak Ani pakai masker sederhana, kalau si Andika pakai Jackson Race misalnya. Hantaran oksigen yang lebih cepat itulah yang dinamakan nanti fraksi ya, untuk memenuhi kebutuhan pasien. Ini rumus hitung fraksi, hanya refresh sedikit. Misalnya pasien dapat 5 liter per menit, berarti fraksinya adalah 41%. Sangat mudah. Ya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Nah, sudah habis materi saya. Ada apa ini?